Seorang kepala keluarga yang menolak untuk memiliki anak dengan alasan zaman sekarang fitnah dan kezoliman di mana-mana. Dan dia merasa tidak sanggup karena anak harus dibiayai dan merupakan tanggung jawab besar dunia akhirat. Apakah itu termasuk dalam golongan yang mengingkari ketentuan Allah dan termasuk dalam golongan firman Allah sebagaimana surat Al-Ahzab 36, dan tidak pantas bagi laki-laki dan mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan dan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Dan apakah istri tetap harus menaati kehendak suaminya ini, Ustadz? Jazakallah khairan. Demikian, Ustadz. Baik, ya, ini seperti ini tidak dibolehkan ya, karena ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, seperti di sini dikatakan dia merasa tidak sanggup karena anak harus dibiayai. Ya jelas ini suatu anggapan yang sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu hewan pun di bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada dua ayat ya. Yang intinya kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Kepada mereka maksudnya anak, kepada kalian maksudnya orang tuanya. Dan dua ayat tersebut menceritakan tentang larangan untuk membunuh anak. Karena di antara keyakinan orang-orang jahiliyah, yang mereka khawatir nantinya tidak ada rizki untuk si anak, atau orang tuanya tidak mampu memberikan rizki kepada anaknya. Ini keyakinan jahiliyah. Jangan sampai ini dipertahankan. Katakan bahwa setiap yang bernyawa itu sudah Allah tanggung rizkinya. Memang anak tidak bisa bekerja, apalagi kalau masih bayi. Berjalan saja tidak bisa. Jangankan berjalan, menggerakkan tangan sesuai dengan keinginan dia saja tidak bisa. Apalagi bekerja. Memang demikian keadaannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menyampaikan rizki itu kepada anak. Bisa melalui jalan orang tuanya, bisa melalui jalan orang lain. Jangankan ketika dia sudah dilahirkan. Sebelum dilahirkan, dari mana anak mendapatkan rizki? Allah sudah mengatur semuanya. Masih berupa janin, Allah kasih rizki. Ya makanya jangan sampai kita punya suudzon seperti ini. Ya, jangan sampai kita suudzon anak kita nanti tidak bisa mendapatkan rizki dengan baik, kita tidak bisa membiayainya, tidak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepada kita. Ya. Coba lihat ayat di surat Taha. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan salat dan sabarlah dalam memerintahkan itu. La nas'aluka rizqa. Kami Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta kepadamu rizki sedikit pun. Nahnu narzuquk. Kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Coba lihat di dalam surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Allah setelah itu, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak ingin dari mereka rizki sedikit pun, dan aku tidak ingin dari mereka makanan sedikit pun. Aku tidak ingin mereka memberikan makan kepadaku. Kata Allah seperti ini. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rizki. Dzul quwwah, Allah itu maha kuat. Al-matin, maha kokoh.
Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya Rabbmu itu pasti bisa mewujudkan apapun yang Dia kehendaki. Di dalam surat An-Nahl Allah katakan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah lah yang melebihkan rizki satu dengan yang lainnya. Ya. Allah yang memberikan kelebihan rizki untuk sebagian kalian atas sebagian yang lain. Faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum lahum fihi sawa. Yang intinya ya semua dari kita ini semuanya ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat wahai orang tua. Cobalah lihat wahai orang tua yang merasa khawatir anaknya tidak mendapatkan rizki. Dirimu, apakah engkau merasa bahwa rizkimu itu murni usahamu? Kalau rizki itu murni usaha seseorang, murni karena usaha seseorang, maka harusnya orang yang usahanya paling keras, dialah yang paling dapat banyak harta. Harusnya orang yang paling pandai, paling pintar dalam mencari rizki atau dalam mencari celah untuk mendapatkan rizki, harusnya dia yang paling kaya. Harusnya orang yang paling banyak meluangkan waktunya untuk berbisnis, harusnya dia yang lebih kaya. Tapi ternyata tidak demikian. Ternyata tidak demikian. Ada orang-orang yang kerjanya santai-santai, uangnya banyak. Ada juga yang santai-santai, uangnya sedikit. Ada yang bekerja keras, uangnya banyak. Ada yang bekerja keras, uangnya sedikit. Ada yang pandai sekali. Sudah profesor, uangnya banyak. Ada yang sudah profesor, uangnya sedikit. Ada yang kuat, uangnya banyak. Ada yang kuat, uangnya sedikit. Ada yang sakit-sakitan, uangnya banyak. Ada yang sakit-sakitan, uangnya sedikit. Siapa yang menjadikan ada perbedaan antara kaya dan miskin ini? Tidak lain Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua juga demikian, ya. Kita sebagai orang tua ini, rizki kita itu ditanggung Allah. Begitu pula anak kita, rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Sudah berusaha. Hasilnya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya menolak memiliki anak. Islam tidaklah menganjurkan kita untuk mempunyai banyak anak kecuali ada maslahat yang besar di sana. Maslahat untuk kita dan maslahat untuk kaum muslimin. Berbeda kalau alasannya akan sulit untuk mendidik mereka. Karena itu alasan yang manusiawi dan alami memang. Kalau anaknya, orang tua itu setiap tahun datang anak, ya memang akan menelantarkan sebagian dari mereka atau bahkan semuanya menjadi agak terlantar. Kalau alasannya karena sulit untuk mendidik anak, kalau terlalu mepet, maka yang seperti ini alasan yang manusiawi. Ini tidak ditentang oleh Islam. Tapi tetap ada anak, jangan menolak anak sama sekali. Kalau alasannya karena pendidikan, maka ya dibuat ada jarak. Ya misalnya 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Sehingga anak yang paling kecil sudah bisa mandiri, baru ada anak lagi sehingga orang tua lebih mudah dalam merawat mereka. Ya, tapi kalau menolak sama sekali anak, apalagi disebutkan karena alasan harta, maka sungguh ini bertentangan dengan Islam dan akan merugikan orang tua tersebut. Ya, akan merugikan diri sendiri. Ya, maka istri yang mendapatkan suami yang demikian hendaknya memberikan nasihat atau mengingatkan suaminya kembali dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, juga dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingatkan bahwa sebenarnya anak itu akan membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Kalau nanti sudah tua baru tahu betapa berharganya seorang anak.